Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tasya Nabila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Sebelum itu, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa matematika itu ada yang namanya klasifikasi bilangan. Nah, di klasifikasi bilangan terdapat yang namanya bilangan real. Bilangan real ini akan terbagi lagi menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, di bilangan rasional akan terbagi lagi menjadi bilangan cacah, bilangan asli, dan sebagainya. Baik, di sini kita akan membahas pengertian terlebih dahulu dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, yang pertama ada yang namanya bilangan rasional. Jadi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A-nya dan B-nya merupakan bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Singkatnya, bahwa bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau A per B. Selanjutnya, ada bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, atau dapat dikatakan biasanya bilangan irasional itu berbentuk akar. Tetapi ada juga bilangan akar yang tidak termasuk dalam bilangan irasional. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke pembahasan yang pertama, yakni bilangan rasional. Nah, seperti yang dikatakan di halaman depan tadi, bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Bentuk A per B tersebut dapat juga kita nyatakan sebagai bilangan pecahan. Jadi, dapat kita katakan bahwa bilangan rasional itu sama dengan bilangan pecahan, dengan B tidak sama dengan 0. Dan A adalah pembilang, serta B adalah penyebut. Dikatakan tadi bahwa nilai dari B tidak sama dengan 0. Lantas, bagaimana pula jika nilai dari B sama dengan 0? Nah, contohnya seperti 0, 2 per 0, dan sebagainya. Jika nilai B sama dengan 0, maka dapat dikatakan bahwa ia merupakan bilangan rasional yang tidak terdefinisi. Nah, contoh bilangan rasional seperti 1 per 2, 3 per 4, 10 per 2, dan sebagainya, di mana bentuk desimalnya berhingga. Nah, apa sih maksud dari bentuk desimal berhingga? Jadi, bentuk desimal berhingga itu adalah hasil pembagian dari pecahan-pecahan tersebut. Misal, 1 per 2 bentuk desimalnya adalah 0,53 per 4, 0,75, dan 10 per 2 adalah 5,0. Artinya, bentuk desimal atau hasil pembagian dari pecahan-pecahan tersebut ada batasnya. Nah, selanjutnya ada bilangan irasional. Untuk nilai desimal yang tidak berhingga, maka dapat diklasifikasikan dalam bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, contoh biasanya ada pada bilangan akar. Contohnya seperti akar 2, nilai pi, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita bahas contoh yang pertama, yakni akar 2. Nah, nilai dari akar 2 adalah 1,41421356,237 dan seterusnya. Artinya di sini bilangan desimalnya itu tidak berhingga.
Kemudian pi, nilai pi adalah 3,141592 dan seterusnya. Bilangan desimalnya juga tidak terhingga. Jadi termasuk dalam bilangan irasional. Nah, biasanya dalam pelajaran kita menggunakan bahwa pi itu nilainya sama dengan 22/7. Tapi sebenarnya teman-teman, nilai pi itu adalah 3,14159 dan seterusnya, menjadi 3,14 saja. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal untuk memperdalam pengetahuan mengenai bilangan nasional dan bilangan irasional. Contoh soal yang pertama, tentukan jenis bilangan berikut, apakah bilangan nasional atau irasional. Nah, bilangan yang pertama adalah 5/9. Kemudian yang kedua, akar 81. Yang ketiga, pi/2. Dan yang keempat, akar 9/16. Nilai dari 5/9 adalah 0,5556. Yang merupakan bilangan nasional karena bentuk desimalnya, sehingga kemudian akar 81 nilainya 9. Yang merupakan bilangan rasional karena bentuk desimalnya berhingga. Kemudian pi/2 yang merupakan bilangan irasional karena bentuk desimalnya tidak berhingga. Dan yang terakhir ada akar 9/16 yang merupakan nilai yang sama dengan 3/4 atau sama dengan 0,75 dengan bentuk desimal yang sehingga. Jadi termasuk bilangan rasional. Jadi, sampai di sini teman-teman pembahasan mengenai bilangan nasional dan irasional. Nah, bagi teman-teman yang masih kurang mengerti, bisa tanya langsung di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.